Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channelnya Antara Kisah dan selamat bertemu lagi bersama gua Panji sebagai host. Untuk video kali ini gua mau berbagi pengalaman sekaligus gua mau bercerita tentang ini pengalaman pribadi gua. Waktu itu gua pernah tinggal di satu daerah yang dimana percaya nggak percaya gua pun baru kali itu merasakan adanya tanah kuburan di dalam rumah. Tapi sebelum lanjut ke cerita lebih mendalam lagi, dan di sini juga ada saksinya. Di sini ada adik gua nih, dia saksi matanya waktu itu dari mulai tanah masuk sampai gua kacau semuanya, itu dia saksi. Pernah bosan ngingetin kalian untuk selalu tekan tombol subscribe-nya, tekan tombol subscribe-nya, tekan tombol subscribe-nya, lalu kalian like video ini, kemudian kalian share video ini kemanapun sanak famili atau teman kalian berada, atau kalian punya grup-grup di WhatsApp, silahkan di-share videonya Antara Kisah. Siapa tahu ada yang mengalami kejadian seperti apa yang kita alami, jadi sudah bisa mengantisipasi. Nah, kemudian kalian kritik dan sarannya masukin ke dalam komen. Kalau ada tempat yang bisa kita kunjungin selama masih terjangkau, insya Allah kita akan datang. Jadi begini, ini tuh pengalaman gua bersama keluarga tahun berapa sih waktu itu? 2020 sampai 2021. 2020 pas corona ya, 2020. Sebelum corona, 2020 nya sebelum corona. 2020 gue sempat bangun masjid nih di satu daerah itu. Gue bangun masjid, selesai pembangunan masjid itu masih aman-aman aja. Jadi pas bangun masjid itu kebetulan gue juga sedang usaha online waktu itu. Gue sedang usaha online baju, gue punya toko baju offline-nya juga ada di situ, di mana barang semua penuh segala macam, lengkap pokoknya. Orderan waktu itu aja, orderan jualan gue tuh sehari sampai 300 atau 400 barang ya. Waktu itu gue jualan celana ya. Waktu itu gue jualan celana sobek-sobek, sehari itu orderan gue online ya di salah satu marketplace. Bukan salah satu, salah dua, karena di dua tempat marketplace itu satu hari 400 piece keluar tuh tiap harinya. Nah, singkat cerita, selesai bangunan masjid berjalan dengan aman, sudah terbentuk struktur segala macam, penjualan juga gue berjalan seperti biasa. Nah, pada satu ketika ini gue tidur di ruko ya, Jol ya. Iya. Nah, nyewa ruko juga. Nah, kan nyewa ruko, jadi rukonya ini bawah untuk jualan. Jadi si ruko ini bisa ditinggali tuh. Jadi di bawah buat jualan, ada kamar mandinya, ada dapurnya. Nah, di atas juga gue taruh kasur, karena kalau gue sama keluarga malas balik ke sana, misalnya hujan becek gitu kan, gue tidur di toko. Nah, pas kebetulan waktu itu kita nggak pulang nih, jadi waktu itu setelah tutup, biasa gue tutup toko jam 9, jam 10 kan. Nah, jam 9, jam 10 ini gue tutup toko, udah kemalaman lah gitu kan, udah aja tidur di ruko deh malam ini gitu. Ya udah, akhirnya gue tidur lah di ruko tuh, gue nggak pulang sama keluarga, sama istri gue, sama anak gue. Tidurlah kita, itu nggak ada firasat aneh atau apapun, nggak ada sama sekali, nggak kepikiran hal-hal mistis gitu, nggak kepikiran lah. Pokoknya gue malam pun sebenarnya gue nggak tidur, karena kan gue update produk ya. Jadi waktu gue jual online tuh malam habis tutup toko, gue update produk tuh, update produk mana yang habis, mana yang barang baru kan gitu ya kalau jualan. Nah, tibalah besok paginya. Nah, besok paginya ini gue pulang sama istri, mau ngambil apa gitu waktu itu, lupa. Pokoknya mau ngambil sesuatu deh ke rumah. Nah, gue berdua sama istri tuh, ya pulang dulu ke rumah. Nah, di toko ada dia sama anak gue jagain. Pulanglah gue ke rumah. Biasa, nggak ada hal aneh. Buka pintu, bini gue yang masuk. Bini gue duluan tuh masuk ke dalam. Bini gue teriak, mas, ini apa gitu, kata bini gue. Mas, ini apa? Apaan? Gue bilang gitu. Ini ada tanah. Gue mikirnya tanah. Gue mikirnya mungkin rayap gitu kan. Gue mikirnya mungkin rayap. Gue bilang ya udah sapu aja. Ntar dulu, lihat dulu, kata bini gue gitu. Coba lihat dulu sini, ini tanah apa? Gue nggak mikir aneh-aneh. Palingan juga tanah apa namanya, rayap tuh, bekas rayap dari jendela. Gue mikirnya gitu. Gue pikir sedikit. Nggak taunya begitu pas gue masuk ke kamar, itu tanahnya segunduk ini ya. Jadi tanahnya warna merah, tanahnya segunduk ini. Kalau logika manusia sehat, itu tanah dari mana masuknya? Gue sama istri gue itu, gue ngeliat ke dia, istri gue ngeliat ke gue, karena bingung ini tanah dari mana. Karena logikanya gini, rumah gue itu posisinya jendela pun tertutup ya, bukan jendela yang bisa dibuka. Jadi jendelanya jendela permanen, jadi kaca itu permanen. Tembok di depannya itu ada
satu ruangan yang gua kunci. Jadi ada ruangan buat gua kerja dulu tuh. Nah, itu ruangannya gua kunci. Jadi kalau logikanya ada orang mau masukin tanah itu nggak bisa. Mau lewat mana? Mau lewat belakang nggak bisa. Belakang full. Karena kan perumahan ya. Jadi di komplek di coupling gitulah. Jadi rapet semua genteng, nggak mungkin ada orang masuk. Itu tanah segundukan gini. Dia warnanya merah. Gue juga masih positive thinking. Gue nggak mikir yang aneh-aneh ya waktu itu. Gue nggak mikir aneh-aneh. Gue mikir ayo udahlah sapu aja, kata bini gue. Bener nih disapu, iya sapu aja. Nah itu satu kesalahan gue di situ ya. Satu gue salah nyuruh bini gue nyapu tuh tanah merah. Harusnya kalau kalian ngalamin seperti itu di rumah, ngalamin tanah merah, itu jangan disapu. Jadi dimasukin ke pengki, taruh di satu kertas, bakar. Jangan bakar depan rumah, bakar di tempat yang jauh. Kalau bisa di dekat kali, dekat air yang ngalir tuh. Jadi dekat situ kalian bakar, buang deh ke air situ biar mengalir. Tapi bukannya kalau tanah itu kan bukan bisa dibakar ya? Enggak, jadi nggak apa-apa dia kebakar atau enggak, yang penting dia kena api. Ada apinya. Nah salahnya gua waktu itu sama TV itu, iya gua sapuin. Salahnya lagi gua sebar di depan rumah. Karena kan gua nggak mikir aneh-aneh, gua nggak mikir akhirnya ada tanah kuburan atau apa. Gua berarti kan kalau disapuin gitu, itu efeknya jadi kayak gitu ya? Jadi maksudnya efeknya berkepanjangan. Iya, jadinya berkepanjangan karena kalau bahasa apa namanya? Ya kalau bahasa orang jahilnya itu apa sih namanya? Dia nempel tuh. Oh iya. Nah, gue tuh nggak percaya sebenarnya. Ah, tanah biasa paling udah sapuinnya ke depan gitu gue mikirnya kan. Maksudnya orang biasa juga kan mikirnya ya cuma tanah biasa gitu. Iya, karena gue kan gak pernah ngalamin kayak tanah kuburan atau apa, gue nggak pernah, baru di tempat itu aja gue ngalamin. Makanya udah sapu aja seperti biasa keluar gitu kan, disapu lah selesai. 1 hari nggak ada efek, 2 hari nggak ada efek, 3 hari temen gue dateng ke toko tuh. Temen gue pak buka toko pak di sini pak, gitu kan. Oh buka toko di sini? Iya buka toko. Udah berapa lama? Gue bilang kan kita buka udah mau setahun ya, dari 2018 akhir. Udah mau setahun. Ah bohong, kata temen gue. Bohong gimana? Saya tiap hari bolak-balik ini lewat depan toko bapak. Ini nggak ada toko pak di sini. Aneh. Lu bayangin? Iya. Padahal lu tahu sendiri gue buka toko sampai jam 11 kan. Hanya pokoknya dari pagi jam 10 sampai jam 11 malam ya. Kadang sampai jam 12 malah. Langsung si Fitri bingung kan. Apaan orang tiap hari si Mas buka sampai jam 11 gitu kan, baru tutup jam setengah 12, kadang jam 12. Ah enggak, saya setiap hari berangkat kerja lewat sini selama setahun nggak pernah ngelihat ada toko katanya gitu. Bayangin coba. Itu gimana caranya orang itu setiap hari lewat tapi dia nggak bisa ngelihat, itu kan aneh. Kalau logika nggak masuk ya kan. Gua paling dia doang yang iya, makanya. Satu orang doang nggak mungkin dia nggak nengok gitu kan. Dia pulang nih, malamnya ada lagi orang beli celana. Bang, baru buka di toko katanya. Aneh. Lu bilang baru buka, pala lu baru buka, gue bilang. Enggak bang, ini buka udah mau setahun. Banyak ya, masa gitu kan. Masa bohong katanya. Orang saya baru pertama kali sini. Saya biasa nongkrong di warung depan, kan depan ada warung kan tuh. Iya, ada 24 jam. Nah, saya tiap malam nongkrong di sini nggak pernah ngeliat ada toko pakaian di sini katanya. Lu bayangin juga. Waktu itu kan gue kondisi juga lagi di Jakarta ya, nggak di Bandung. Di Jakarta, jadi gue kurang ngikutin banget. Cuma pas gue denger ceritanya emang kayak yang bohong ya Bon ya. Iya, pasti kayak iya. Ini kayaknya aneh gitu kan, kayaknya bener apa enggak sih gitu kan. Orang gue sendiri nggak percaya awalnya kan. Jangan kan gue aja sendiri nggak percaya. Iya makanya. Ini orang ngomong apa sih nggak jelas. Gue tiap hari buka kok gitu kan. Masa dibilangnya nggak buka gitu kan. Udah gue cuek aja tuh. Nah mulai nih orderan gue berkurang gitu kan, yang dari 300-400 piece tiap hari pasti keluar, ini berkurang jadi 200, dia dari 400 jadi 300 dulu, 300 berkurang jadi 200, jadi turun terus tiap hari gitu ya? Turun tiap hari 150, 150 sampai 1 ini. Gue bingung. Nah puncaknya pas habis lebaran itu. Pas habis lebaran padahal gue ngirim barang dari jauh-jauh hari ya. Logikanya sih udah keterima sama si penjual. Itu yang 300 piece balik semua kan. Itu sempat heran, gue sempat nanya kirim sama kalian nggak dikirim. Gue bilang kita udah ngirim Pak, emang orangnya nggak mau nerima, bilangnya gitu kan.
Nah itu aneh tuh, wah kok begini, wah lama kelamaan. Terus orang yang ke toko juga makin lama makin sepi. Iya. Biasanya toko tuh rame, apalagi kalau gue bikin diskon gitu kan, gue bikin diskon beli satu gratis satu, yang tadinya harus 20 jadi cepet misalnya. Ini total sama sekali nggak ada orang, Aneh banget. sama sekali nggak ada orang yang datang ke toko. Akhirnya udah karena terus gitu kan, nggak ada penghasilan kan, nggak ada perputaran uang. Ya udah, gue mikir udahlah kita balik lagi aja ke rumah, udah toko nggak usah diperpanjang. Iya. Nah pas di rumah, pas kebetulan lagi hamil si Dede, si Nendra kan. Oh iya. Nah pas hamil si Nendra ini, istri gue benar-benar ngedrop, ya si TPT benar-benar ngedrop badannya. Nah itu percaya nggak percaya juga, setiap malam itu kan, setiap malam tuh konyol guys. Jadi setiap malam selama hamil anak gue ini setiap malam itu bini gue nggak betah di rumah. Jadi bawaannya gelisah tuh. Kalau gue sih biasa aja ya. Kalau ke gue sih nggak kerasa apa-apa, maksudnya biasa aja. Nah, karena kalau orang hamil kan emosi naik turun apa segala macam. Cuman bener dia bener-bener nggak betah di rumah. Jadi setiap malam tuh gue tidur di pom bensin ya, lu tau sendiri kan. Iya. Gue sempet mikir, gila gue punya rumah tapi gue tidur di pom bensin gitu kan. Jadi itu bukan cuma sekali 2 kali, enggak, hampir setiap hari ya. Hampir setiap hari kayak gitu. Ya makanya ini saksinya kan. Iya, gue ngalamin sendiri soalnya. Jadi waktu itu pas hamil Nendra itu, kita ya gue gitu sama keluarga waktu itu, gue istri sama anak pas lagi hamil itu setiap hari tidur di pom bensin. Jadi start jam 11:30 tuh ya kan, ambil mobil keluar langsung kan, belum aja ke pom bensin. Dan pom bensin bukan pom bensin yang deket aja, pom bensin yang jauh kan, hotel. Nah setelah berapa kali lu ngikut, baru yang terakhir yang ada jin setan masuk ke TPT kan. Oh iya. Nah, jadi intinya guys, gue dikirimin tanah itu, gue diusir guys jadinya. Jadi gue tuh diusir dari daerah itu karena apa? Karena gue bangun masjid. Ya kan lu tahu sendiri kan? Ya kan gue diusir gara-gara bangun masjid. Jadi yang apa ya? Yang musisinya juga bukan orang jauh, orang deket gitu kan? Ya, jadi ditambah sama penunggu sana itu, jadi tadinya ini kan kafling ini kan hening ya, nggak ada masjid, nggak ada kegiatan, Nggak ada kegiatan. nggak ada suara. Jadi masjid ada, cuman satu gitu guys. Jadi di depan. Nah, gue waktu itu ketitipan bangun masjid, yang dimana masjidnya gue taruh di dalam kapling. Yang tadinya sepi, kan rame nih orang banyak jamaah. Adzan otomatis berkumandang 5 waktu sehari kan. Nah, jadi penunggu yang ada di kapling itu marah ke gue. Jadi istilahnya, wah kamu katanya ngapain bangun masjid sini atau sini. Iya. Jadi masuk ke istri gue, ngamuk ke gue waktu itu. Masuk ngamuk, gue dimaki-maki. Gue kalau gue gini ya, serah gue lah, orang gue pengen bangun di sini gitu kan. Maksudnya gue dengan bukannya nantang, tapi ya gue jawab ya ini ya emang gue titipan masjid buat bangun di sini. Semenjak ada kamu gitu kan, jadi berisik gitu, banyak sholawatan gitu. Makanya kita kadang bikin masjid, bikin rusuh ya, padahal kan niatnya buat ya sholat, buat Jumatan gitu. Jadi gue diusir ya, jadi gue tuh diusir. Jadi setan di sana tuh, jadi benar setan itu takut sama suara adzan tuh. Jadi penunggu di sana itu nggak suka kayak. Jadi pas gue bangun masjid itu mereka ngamuk semuanya karena mereka terbiasa tidak mendengar suara adzan yang jaraknya dekat, gitu kan. Terus teror apalagi yang gue dapet? Nah, apa sih waktu itu? Jadi hampir setiap malam di genteng tuh ada suara. Oh, suara kayak apa ya? Jadi di setiap malam itu posisinya juga gue sering main game malam ya, begadang gitu sama teman-teman, main 5 bar. Pokoknya setiap jam 2 sampai jam 3 tuh biasanya di atas genteng itu ada suara kayak kerikil kecil tuh, kerikil kecil jatuh dari atas tuh. Gue kira hujan paling, pas gue keluar kok nggak ada apa-apaan. Kalau nggak kerikil paling kayak suara apa ya? Kuntilanak lah, ketawa gitu, suara cewek ketawa sering banget tuh. Padahal posisi gue lagi pakai headset tuh, masa bisa kedengeran suara kuntilanak? Nah itu yang sering gue alami itu tiap malam. Jadi hampir tiap malam itu di genteng terus kayak suara kayak dilempar kerikil, tapi si kerikilnya nggak jatuh ke tanah ya? Kerikilnya nggak jatuh ke tanah. Jadi cuma hilang aja suaranya. Aneh kan makanya. Itu hampir setiap malam. Malah sampai si Oki mah nggak berani nginep kan? Iya, takut dia. Jadi adik ipar gue itu sampai nggak berani nginep karena pas dia nginep itu rumah dilempar kerikil banyak, terus nggak ada sama suara orang jalan. Oh iya, orang jalan sering. Kan kalau kucing jalan mah kan nggak bunyi kan? Nggak bunyi. Kalau kucing jalan tuh nggak bunyi. Itu gue saking penasarannya tuh jadi gue nggak tidur tuh, gue tunggu sampai jam 12:30 tuh.
pas kedengar suara kerak gitu kan, Iya. gue langsung lari keluar, gue buka pintu, gue lihat ke atas, emang nggak ada orang, nggak ada apa-apa gitu. Maksudnya emang wah ini udah nggak masuk di logika nih gitu Iya. kan. Jadi apa ya? Kalau orang misalkan mau benerin genteng asbes, kayak gitu suaranya. Nah kayak gitu. Masa kucingnya ada bantalan di kaki Ya dia. kalau kucing kan udah bantal nggak mungkin bunyi. Ya makanya. Nah akhirnya puncaknya ini jadi orang yang nggak bertanggung jawab itu yang ngirim apa ya? Jadi gini guys, jadi sebenarnya ini jatuhnya bukan teluh, bukan santet ya. Jadi gini, jadi dia tuh mempermainkan pikiran sama perasaan. Jadi yang dipermainkan itu perasaan, pikiran istri gua, karena istri gua lagi hamil waktu itu. Ya kan kalau hamil sensitif ya, Iya. sensitif. Jadi yang pikirannya bikin kacau itu, jadi bukan kayak teluh, ada paku, ada apa namanya, paku, Iya, terus paku payung, atau ya kayak di film-film gitu. Nggak ada kayak gitu, itu mah nggak ada, cuman yang dipermainkan akal pikiran. Nah puncaknya waktu pas malam-malam yang TPT bilang pokoknya mau keluar malam ini, pokoknya mau keluar, iya. tidur di luar gitu. Iya, tidur di luar. Nah kan gua ngajak lu mau ikut Iya. nggak? Gua mau keluar gitu kan. Ya, karena gue penasaran, gue ikut jadi. Nah pas itu lu ngikut ya. Iya, ikut. Lu di samping gue ya pas. Enggak, gue di belakang sama Kak Fitri. Oh di belakang ya? Enggak, Kak Fitri awalnya di belakang kan. Sama gua. Kak Fitri bilang mau ada yang masuk, bilang tuh. Bilang kan nih kayaknya ada yang mau masuk nih gitu kan. Mau ada yang masuk gimana tuh? Kan kemarin kalau bisa megangin doang, gue gak tau kan papanya lagi nyetir gitu kan. Gue nyetir. Itu ke posisi tuh berhenti pinggir jalan. Ke posisi, Kak Fitrinya ke depan. Dan gue sama anak-anak di belakang gitu kan, jagain. Iya, nah pas gue lagi nyetir, istri gue bilang nih kayaknya ada yang mau masuk nih, dengerin aja ngomong apa gitu Iya. kan. Nah gue sambil jalan, ada posisi nanggung, masalahnya malam kalau berhenti di pinggir jalan sembarangan takut begal kan, bukan Iya, takut bahaya apa-apa, bukan takut sama setan ya, enggak, takut ada orang jahat gitu kan, masalahnya bawa orang hamil. Gue fokus aja, itu kan ditarik-tarik kan gue kan. Iya. Tarik itu ngata-ngatain si setan itu bilang waktu itu aing Bro, dia. bahasa Sunda ya waktu itu. Apa? Pokoknya dia kata-katain kasar aja. Awalnya. Pokoknya ngata-ngatain kasar dan tujuannya itu ke gua gitu kan. Jadi intinya mah gini, intinya gua diusir dari situ gara-gara gua bangun masjid lah intinya. Jadi ada orang juga yang kurang suka ya. Jadi orang kurang suka dengan gua melakukan pembangunan masjid di situ ya, itulah hasilnya. Jadi bukan si orang ini ngirim teluh ke gua, enggak. Kalau yang gua baca itu jadi gini, jadi sistem kerjanya seperti mata ain tuh. Jadi dia nggak suka, tapi dia nggak ngapa-ngapain sebenarnya. Cuman efeknya jadi ke orang yang dia nggak sukain gitu. Jadi bukan dia kayak, oh dia ngirim teluh santet tuh, enggak. Jadi, nih gue nggak suka nih sama nih orang, kayak nggak suka sama gue gitu. Otomatis walaupun dia nggak ngapa-ngapain, itu secara nggak langsung tuh otomatis dia ngirim aura negatif gitu. Ya akhirnya sampainya gitu dimanfaatin lah sama setan yang ada di situ gitu. Padahal orang ini benci ke gua, ngirim aura negatif, ditangkap sama setan yang ada di situ, disampaikan lah, lu orang ini nggak suka sama lu, nah gitu. Jadi sistem kerja ilmu hitam tuh seperti itu guys. Jadi mereka ini sistemnya berbelit-belit tuh. Jadi banyak kamuflasenya. Jadi awas kalian jangan sampai salah tafsir. Jangan sampai berpikir gini, oh, orang nggak suka nih gue disantet ada paku, itu kalau paku gua rasa nggak ada gitu kan. Cuman kalau ada orang nggak suka sama lu, dia tuh secara nggak langsung ngirim aura negatif ke lu, ditangkep lah aura negatif ini sama setan yang ada di dekat lu, dimanfaatkan lah sama si setan ini. Jadi seolah-olah nih lu dipeluk nih kayak gitu. Jadi yang dipermainkan apa? Pikiran, perasaan, sama biasanya di lambung. Makanya kadang suka ada yang kembung gitu kan, karena dia ngincernya lambung. Sama ini biasanya apa? Kalau lagi kena kayak gitu biasanya kita gelisah pun ya. Nah, gelisah itu tadi kan perasaan. Iya, perasaan. Yang dipermainkan pikiran nggak karuan, perasaan jadi cemas, gelisah, kayak seakan-akan mau mati lah ini. Nah, terus perut rasanya nggak enak, begah gitu kan, gede. Nah, gitu. Nah, kalau misalnya ada yang ngalamin kayak waktu itu gue setel hizib bahar ya, gue setel hizib nasor, gue setel ratib al-atos buat nangkalnya ya, buat nangkal aura negatifnya itu. Sama ini setiap habis sholat gue baca Anas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, ayat kursi, gue tiup depan, kiri, kanan, atas, bawah. Nah itu, dan alhamdulillah sedikit pengaruh. Gue sebenarnya gini, waktu setan itu ngomong macem-macem nih, ngancem istri gue bukannya nggak berani, gue bilang mau adu ilmu, mau berantem juga gue nggak takut gitu kan. Cuman kan di sini gue punya guru, Iya.
guru gua nentangin gua, nggak usah, ngapain gitu kan. Kalau kamu sama aja sama dia, kamu ladenin, kamu berantem sama dia, apa bedanya kamu sama dia kan gitu kan. Kayaknya sama-sama Ya gitu makanya lah. itu ya gue lebih nurut omongan guru gue dong sama orang tua gue juga bilang gitu. Guru gue bilang, "Ya udahlah nggak usah diladenin, biarin aja, toh kalaupun misalnya kenapa-napa kok masuk surga kok gitu." Iya. Karena kan apa namanya, dizolimi gitu. Jadi oh ya udahlah, waktu itu gue sempet emosi banget, gue sempet anjing gue balas nih gue. Soalnya kan dia waktu itu si setan juga ngancem mau bunuh kita gitu kan. Iya, waktu itu sempet diancem gue bakal bunuh satu keluarga. Dia Gue bilang, wah lu nantangin gue, lu jangankan lu rajanya juga gue nggak takut kan gitu. Jadi waktu itu gue ngomong ke guru gue, nih saya begini, gue cerita ke orang tua gue cerita ke maksudnya orang yang udah apa namanya, gue anggap orang tua gitu kan, gue cerita dan saran mereka ya udah nggak usah dibalas gitu kan. Ya udah akhirnya ya gue nggak ngebales dong, walaupun ngebales bisa lebih dari itu pun bisa gitu kan, apalagi main apa namanya spiritual kayak gitu makan apa namanya ya ibaratnya sarapan sehari-hari gitu kan. Cuman karena gue nurut omongan guru gue, nurut omongan orang tua gue, nurut ya orang-orang terdekat bilang udahlah nggak usah dibalas, kalau dibalas ibaratnya apa bedanya lu sama dia gitu, lu sama aja, ya, 11-12 urusan juga sama lagi kan. udah gitu ya apa untungnya Iya, gitu kan. Ya udah akhirnya gue sama istri milih buat bertahan. Gue nggak ngelawan, tapi gue nggak mundur. Gue itu di rumah setiap habis maghrib itu gue setel ratib alatos, gue setel hizib nasor, gue setel hizib bahar gitu kan, gue setel murotal gitu setiap habis subuh. Sama rumah biasanya lu pel pakai apa namanya, air beras ya? Ya kadang rumah gue pel pakai air beras, sebenarnya bukan apa-apa ya, itu buat menangkal aura negatif aja gitu, karena kan beras itu punya, ya kalau orang kata orang zaman dulu punya sifat yang bisa menangkal dan itu memang terbukti gitu. Jadi kalau ada orang ngirim aura negatif itu masih ketangkal gitu ya. Di samping ya lu juga harus pakai murotal gitu, harus pakai lu baca Quran, terus baca-baca seperti hizib Intinya nasr. semuanya balikin ke Allah lagi ya Bang ya. Iya, pokoknya udah intinya lu berdoa, yang maha kuat itu kan Allah gitu kan, yang maha melindungi Allah, ya ditanya ke siapa lagi kalau bukan ke Allah gitu Semua atas kan. izin Allah jadinya. Nah cuma kita ikhtiarnya seperti itu. Jadi waktu itu istri gua kalau gelisah itu gua balur sama daun bidara yang udah diruqyah gitu. Minyak, jadi ada cairan minyak bidara itu alhamdulillah ngaruh. Terus yang paling penting mah intinya lu jaga kesehatan gitu. Jadi tubuh lu harus fit gitu. Jadi kayak makanan itu jangan sembarangan, karena yang gua tangkap ya pengalaman gua waktu itu, ketika lu lemah, lu makan asal-asalan itu kena gitu. Aura negatifnya nempel. Tapi kalau badan lu sehat, otak lu fresh, otak lu sehat gitu, itu nggak akan kena. Itu bakal mental dengan sendirinya gitu. Nah karena waktu itu istri gua lemah lagi hamil, kena lah gitu. Jadi waktu itu bener-bener tersiksa gitu. Jadi kalau misalnya dari lu yang nonton ini pernah ada yang ngalamin, atau misalnya lu masih susah keluar dari zona itu, ya lu silakan komen, nanti kita bantu gitu ya. Nanti gue bantu karena pengalaman gue ini maksudnya lumayan berharga. Jadi kalau ada orang yang ngalamin seperti ini, gue pasti bantu, gue pasti tolong gitu kan. Nah, mungkin segitu aja deh ya, lu tahu sendiri kan akhirnya diomel-omelin sama jin bisa ngomel gitu. Maksudnya ya kita lucu aja gitu, dia ngomongin sama makhluk-makhluk kayak gitu kan, jadi ancam mau dibunuh. Kita kan tahu maksudnya sifat makhluk-makhluk gitu kan pembohong ya, mungkin dia benar-benar enggak bunuh, mengancam sambal doang. Nah itu jadi orang yang nggak, itu tadi orang yang nggak suka ke gua ngirim aura negatifnya diambil sama dia, disampaikan lah ke gua, karena TPT bisa merasakan, dimanfaatin, gua manfaatin lah gitu. Iya benar. Itu jadi begitu guys, itu pengalaman gua apa namanya, kemasukan tanah ya, kayak tanah kuburan warnanya, soalnya warnanya coklat menggunung segini loh, banyak loh, segini ada setengah gayung mah ada. Dalam rumah kan cucinya. Dalam rumah, orang kemarin aja pas gua ngepel kan nggak ada, pas gua bersihin nggak ada. Kok hari berikutnya tiba-tiba ada, sedangkan rumah dikunci. Masa kucing yang ada di situ? Nah, masa iya kucing yang bawa, siapa yang naro gitu kan? Gitu. Jadi kalau misalnya kalian punya pengalaman sama seperti gue, silahkan komen. Nah, kalau misalnya masih terjerat seperti itu, silahkan komen juga, nanti insya Allah kita bantu semampu kita ya Jur ya. Gitu. Nah mungkin segitu aja video dari gue. Jangan lupa di subscribe, di like, di share, dan di komen video ini. Kalau ada kata-kata salah dari gue, mohon maaf ya. Gue pribadi minta maaf, adik gue juga ada salah-salah kata, kita minta maaf. Mungkin segitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.